Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Gilang Ijazah Saputra. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue disuruh nge-review nih motor gue sendiri yang bernama ini. Sebelumnya ini punya nama yang gue bisa gue namain, namanya tuh Besti. Nah, sebelum gue pengen cerita dulu untuk motor gue sendiri. Awal gue ngebangun itu sebenarnya buat ini ya, buat investasi ya. Awalnya pengen gue investasi ini motor. Dari gue beli motor itu harga 4 juta. Terus dibilang motor 4 juta. Di motor dibilang 4 juta. Mau nggak mau gue angkut ya kan motor. Nah, gak lama gue ada rezeki dikit. Gue pengen upgrade semuanya. Dan contohnya kayak gue upgrade bagian bodi kasar, full set. Terus juga di bagian bodi halus sebelumnya gue beli bahan. Awal gue bikin ngecat itu warna merah. Strippingnya icon rock gitulah. Icon rock. Merah apa ya disebutnya ya? Merah candy. Nah, sekarang ini gue udah bodi ketiga yang gue bilang ini. Sekarang ini gue pakai bodi pink. Nah, lanjut lagi gue cerita lagi nih. Awal-awal gue ngangkut motor ini dibilang mesinnya tuh amburaya ya, dibilang motor 4 juta mau gimana sih ya kan. Makanya ya udahlah, biarin 4 juta seadanya kita garapin. Awalnya gua bikin mesin itu di 53,5, dari busuk ke 53,5 ada setahun setengah gara-gara jebol itu gara-gara gue touring di Malang. Habis ntar gue jawab lagi. Jadi pokoknya jebol itu di Klaten, pokoknya dari Malang ke Jogja, tapi jebolnya di Klaten. Klaten itu dibilang jaraknya itu panjang ya, Klaten itu dibilang treknya kan lurus ya. Jadi mau nggak mau kita main kebut-kebutan sama anak-anak Malang. Ya itulah jebolnya. Nah, udah jebol ada semingguan nih di Jogja. Nah, pas jebol di Jogja itu ada semingguan gue inepin di rumahnya Adit. Itu semingguan, terus langsung gue dibilangnya gue terus ada semingguan baru gue pick up maksudnya dalam arti gue paketin, tapi paketin bis 380 itu harganya. Lanjut, motor udah ditaro, barang-barang dipretelin karena kita dananya ya limit lah. Dibilang lanjut langsung kita garap mesin. Nah, untuk mesin kemarin untuk mesin kemarin jebol kita garap di 55 itu pakai sehar motoan. Terus juga di bagian fair clampnya pakai motoan 32. Terus juga untuk di clampnya sendiri gue pakai BRT karbon itu yang 55,25. Tapi nggak awet, ada sebulan nggak nyampe sebulanan jebol lagi karena dibilang katanya sih hitungannya kurang tepat di bagian bengkelnya. Terus udah nggak lama mesin kita naikin lagi ke 56. Sekarang ini masih 56, udah jalan 3 bulanan. 56 ini gue ngerakit dibilang total ada 3 juta atau 4 jutaan. Itu udah termasuk aki, dinamo starter, terus juga pinion. Karena pinion kemarin itu lemah juga, kita nggak bisa starter. Sekarang udah bisa starter. Apalagi ya, mesin udah kan ya. Oh iya, untuk spesifikasi mesin gue sendiri yang sekarang 56 CR-nya pakai VIM. Karena dibilang kemarin gue beli motowan lumayan juga harganya ya kan, nggak tahan lama. Terus juga BRT karbon kagak tahan lama, bengkok. Terus makanya gue awet-awetin, gue pakai CR 56 sekarang masih awet 3 bulanan, jalan ke 4 bulan. Terus untuk klepnya sendiri, klep gue untuk dibilang klepnya sendiri gue pakai motowan juga, motowan ukuran 28-24 yang sekarang gue pakai. Nah, untuk di bagian mesin udah kelar, kita lanjut ke bagian review luaran ya. Nah, luaran ini gue di bagian bodinya sendiri, bodi ini ngecat
Tapi tangan kedua warnanya warna pink seksi. Ini bahan-bahan ABS. Ada beberapa yang nggak rapet. Ya mungkin detail ya. Terus juga motor harian. Di sini ada bekas-bekas apa ya, dibilang kena air, percikan air, steam. Ya udah mau nggak mau kita ngangkut tangan kedua, harga murah, kita angkut aja. Lanjut, tadi udah bagian body, kita ke velg. Velgnya sendiri gue ngerakit dulu ya. Awal-awal ngebangun gue ngerakit udah ada setahun setengah. Velg gue make Scarlett, ini ukuran CP40 rata depan belakang. Itu gue beli di harga 380. Nah untuk trombola sendiri ini 450 depan belakang ya, 450 ori. Nah untuk jari-jarinya gue jari-jari pakai TDR, tapi udah karatan sekarang. Nih jari-jari TDR sendiri kalian bisa lihat sendiri ya. Jari-jari TDR gue setel dalam karena gue pakai kaliper aftermarket ya, pakai Brembo-Bremboan. Jadi kita dibilangnya harus ini ya, harus setel dalam. Kalau nggak setel dalam pasti mentok di bagian kalipernya. Nah di bagian kaliper sini di ganjel ring ya, kelihatan. Nah bracketnya ini gue bracket pakai ukuran 220, dis ukuran 220. Ini Bainui Racing, ini bracketnya ARM. Udah sih, sisanya buat Pro Bolt sama apa ini ya, perintil-perintilan gearbox. Lanjut lagi ke bagian belakang. Ini sebenarnya dulu-dulunya motor rapi banget. Sekarang aja gue males nih bikin lagi. Tapi nanti insya Allah tahun 2023 kita bikin lagi. Ini untuk shock breaker gue belakang ini pakai YSS GOG. Ini yang produksi lama, ukuran 310. Racernya racer lama juga. Ini racer, gue dibilang racer itu kayak ala-ala rebah lah ya kan. Daripada kita nambah-nambah mounting di custom ya kan, kita pakai racer aja biarin. Terus untuk standar 1, standar 2 gue masih pakai ukuran 17. Maksud gue standar 1, standar 2 ini gue udah ganti pakai ukuran 17 merek NTH. CVT di repaint kompresor, tapi udah buluk lagi kotor. Terus bagian selah sini hancur. Apalagi ya untuk knalpotnya sendiri nih. Untuk knalpot gue pakai. Nah, untuk knalpotnya sendiri gue ini pakai knalpot T2 ban standar, tapi kita bikin kondoman by T2 Racing Project. Untuk layarannya sendiri, layaran gue pakai ukuran 28 rata, tapi ini di kolong. Nah ini di kolong. Sisa-sisanya paling bagian cover di Kevlar. Udah sih. Ini oil cooler belum diaktifin karena dibilang deadline H-1. Jadi kita pasangin dulu, kita bikin lubang-lubang dulu, kita pasangin, dikencengin bracket-bracketnya. Ini gue rencana bikin oil cooler nanti jalurnya ke bagian kopet, bukan di bagian rengkes. Kalau rengkes lumayan nguras dompet juga ya kan. Terus juga dibilang bukan standarnya lagi kalau dibolongin. Makanya kita bikin di kopet aja, jalur-jalur kopet. Udah mungkin gitu aja. Oh iya, untuk master remnya sendiri lupa nih untuk dikasih tahu. Master remnya sendiri gue pakai RCB S1, tapi untuk handle-nya kita ganti pakai magnesium karena panjang ya. Kalau RCB S1 tuh ukurannya 14 mm segini. Kita ganti pakai yang magnesium. Untuk tabungnya kita ganti pakai Daytona, kirinya pakai TWM. Lanjut untuk apa tadi ya? Tunggu sebentar. Kunci motor gue mana, Cok? Oh ini deh. Nah, lanjut untuk ke bagian CDI-nya sendiri. CDI-nya kita udah ganti pakai merek IGP nih. IGP gue beli di harga 380-an, guys. Apalagi ya? Ini untuk kakinya sendiri aki pakai 5 ampere apa 6 ampere ini ya? Merek GS. Nggak tahu lah, pokoknya kita yang penting starter kuat, jos. Ya mungkin gitu aja reviewnya. Motor ala kadarnya, orang motor harian ya kan. Kalau motor kontes mungkin nggak gini penampilannya. Dulu emang kontes, cuman sekarang udah amburaya, mau dikontesin apa lagi ya kan. Ntar deh kita projekin di 2023 kita project baru. Ntar deh kita di 2023 kita projekin baru lagi untuk kontes juga dan bisa juga buat balap. Ya mungkin sekian dulu untuk review kali ini motor gua Besti. Sampai jumpa di konten selanjutnya.